Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala pertolongan yang diberikan kepada kita. Malam ini Allah mudahkan kembali, ringankan hati kita dan mudahkan langkah kita kembali hadir berkumpul di dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita tahsinul qiraah, bersama-sama mengkaji dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk membaca di setiap ayat-ayat Quran dengan semakin fasih dan semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah malam ini kajian kita masih akan kita lanjutkan pada surah Al-Dzariyat, yang mana pertemuan yang lalu sudah sampai dengan ayat yang ke-15. Insyaallah malam ini akan kita bahas, kita tambah insyaallah 10 ayat ya, mulai dari ayat 16 sampai ayat ke-25. Baik, kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Baik. Akhi. Pengucapan kha kasrah. Jadi kha ini kan sifatnya isti'la, tas'adu saut ila al-halaqil a'la. Jadi suara naik ke langit-langit mulut dan bunyi hurufnya tebal. Kha. Ingat ada gesekan di tenggorokan sehingga ada bunyi dengkur ya. Namun dengkurnya lembut saja, tidak perlu ditekan secara berlebih. Kha. Begitu pula ketika kasrah, khi, gesekan itu tetap terasa ya. Namun ketebalannya, kadarnya berkurang ya, tidak setebal ketika fathah. Kho. Ketika kasrah jangan khi. Khi. Ya, cukup ada gesekan, dengkur lembut saja. Jangan ditekan berlebih, bukan akhi. Akhidina ma atahum rabbuhum. Ba-nya tasydid dinamper ya, ditekan. Ketika menekan huruf ba ya, maka ada suara huruf yang tertahan ya. Likamali ghalqil makhraj, karena makhrajnya ba tertutup dengan sempurna, sifatnya syiddah. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Muhha sukun ya, suaranya bersih, sifat yang menyertainya hamas dan rakhawah. Jarayanun nafasi, ada nafas yang berhembus dan suara hurufnya mengalir. Muhsinin. Kanu qalilan minan laili ma yahja'un. Mungkin tekanannya biasa ka ya, kanu qa. Namun ketika pengucapan qaf ya, tekanannya lebih kuat daripada ka. Walaupun kaf dan qaf ini makhrajnya berdekatan ya, namun sedikit bedakan. Bukan kanu ya, tekanannya tidak sekuat
ketika mengucapkan huruf qaf. Kanu qalilan. Begitu pula pengucapan qaf jangan dilemahkan sebagaimana pengucapan kaf, bukan qali tetapi o. O tidak disertai dengan nafas berhembus, bukan qali. Qalilan, fathah tanwin bertemu mim idgham bi gunnah. Qalilan, tanwin masukkan pada huruf mim bi gunnah. Berikutnya disusul dengan bunyi dengung, ya, sempurnakan bunyi dengungnya. Jangan langsung qalilan minan laili. Ini dengungnya belum sempurna. Qalilan minan laili ma yahja'u. Ya, ha sukun, sifat yang nampak padanya adalah ar-rakhawah. Ya, alirkan bunyi hurufnya. Ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wabil lam sukun ditahan, ya, suaranya dialirkan, jangan sampai tawallud. Wabil asbil, jangan terpantulkan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Desis sin, ya, sofir dan hamsnya tampakkan yes. Berikutnya ghain sukun yang pertama suara tidak boleh tertahan, bukan yastaghfiru, ini tertahan, tidak boleh. Yang kedua juga tidak boleh dipantulkan. Yastaghfiru, taghfiru, dipantulkan tidak boleh, tertahan juga tidak boleh, ya. Sifatnya rakhawah jarayan shaut 'indal mururihi fil makhraj. Bunyi hurufnya tetap jalan, ngalir, ya, ketika melewati makhrajnya. Sifatnya selain rakhawah isti'la, bunyinya tebal. Makhrajnya dari adnal halqi, tenggorokan paling ujung, paling atas. Pada kalimat ini yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada kalimat haqqu, qafnya tasydid, ditekan membacanya. Saat menekan huruf qaf, suara hurufnya tertahan. Ya, inilah sifat syiddah. Inhibas jarayan, mohon maaf. Inhibas jarayan as-shaut 'inda nutqi bil harfi. Tertahan aliran suara huruf ketika dibaca. Haqqu, tertahan. Ketika ditekan qafnya, bunyi hurufnya tertahan. Haqqu, liquwatil i'timad, yang pertama karena kuatnya tekanan, yang kedua likamalil ghalqi makhraj, makhraj tertutup dengan sempurna. Ini huruf yang memiliki sifat syiddah, semakin ditekan semakin tertahan, ya. Haqqun nisa, sebaliknya, perhatikan huruf sin yang bertasydid tidak memiliki sifat syiddah, sebaliknya sifatnya rakhawah. Ketika sin ditasydid semakin ditekan, maka bunyi hurufnya semakin jalan, ya. Kalau syiddah ditekan semakin mandek, berhenti. Sebaliknya rakhawah ditekan semakin jalan. Haqqul sinnya ditekan, tapi bunyi hurufnya semakin jalan. Nah, ini perbedaan yang paling mendasar pada sifat syiddah dan rakhawah. Lis-sa'ili wal mahrum. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Wa fil ardi
fil kita fokus pada huruf ra terlebih dahulu. Jadi ra yang sebelumnya ada fathah hukumnya tafkhim, ditebalkan. Ya, apanya yang ditebalkan? Getarannya. Jadi jangan sekedar getar, namun berikutnya ada sifat takrir yang dimiliki oleh huruf ra. Irti'adu tarful lisan, ada getaran di ujung lidah. Ada getaran. Jangan sekedar tebal. Wa fil ardi getaran atau takrir pada huruf ra hilang. Bergetar namun tebal. Berikutnya dhi. Huruf dha fathah kasrah tetap tebal dia. Sifatnya ilqa baqa. Dhi. Wa fil ardi. Dhi bukan ardi. Kalau ardi tipis, ringan pengucapannya, masuknya huruf dal. Dadi. Ya. Kalau dha dhi bukan ardi tetapi ardi. Pengucapan dha mempertemukan hafatul lisan, ya, lidah bagian samping menekan pada gigi geraham atas, boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri, ya, fokus pada lidah samping bukan ujung lidah. Wa fil ardi ayatun lil muqin. Berikutnya pengucapan qaf kasrah, jangan sampai lemah. Bukan muki, mukini, ki, ini melemah, ya. Sifatnya syiddah, kuat tekanan hurufnya. Muqi, qi, muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nun sukun bertemu fa, di sini ada hukum ikhfa. Pengucapan n nun sukun sudah kita persiapkan pada makhraj huruf fa. Makhrajnya di mana? Min iltiqa'i tarfus thanari al-ulya ma'abadni syafatis sufla. Ya, pertemukan ujung gigi sari atas dengan bibir bawah. Ujung gigi sudah menyentuh ke bibir bawah bagian tengah. Anfusikum afala tubsirun. Shad kasrah tetap tebal. Jadi bukan diucapkan tipis sebagaimana sin, bukan tubsirun. Kalau si ringan, ya, masuknya huruf sin. Kalau shad ya, dengarkan baik-baik perbedaannya. Ya, kalau sin si ringan, kalau shad berat tebal pengucapannya. Tubsirun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i zai sukun, ya. Jadi zai ini diikuti oleh sifat yang pertama as-safir hiddatun fi shawtil harfi, ada bunyi desis yang suaranya itu tipis tajam. Hiddatun saut tajam. Bagaimana riz za zi zu, ya. Ketika disukun maka sifat safir ini semakin kuat. Riz. Kenapa semakin kuat ketika disukun? Karena diikuti dengan sifat rakhawah, jarayan saut, memanjangnya aliran suara. Maka safirnya semakin nampak. Maka jangan sampai mengucapkan zai sukun, safir desisnya tidak nampak. Rizqukum fis samai rizqukum, ini tidak nampak safirnya. Riz samai rizqukum wa ma tu'adun. Yang pertama kita ucapkan qaf, yang kedua kaf.
kum, au kum. Makhraj qaf dan kaf berdekatan. Namun kalau ditanya mana yang paling kuat, tentu qaf, karena qafnya sifatnya isti'la dan syiddah. Sedangkan kaf memang syiddah, tidak isti'la, dan dia diikuti oleh hamz, ya sedikit lebih lemah daripada huruf qaf. Rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tanṭiqun. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tanṭiqun. Pada kalimat tantiqun, ya, nun sukun kita samarkan pada huruf wa, ya, diiringi dengan bunyi dengung. Pengucapan nun sukun bersiap pada huruf wa, ya, diiringi dengan dengung. Dengungnya ditebalkan karena yang kita hadapi adalah huruf wa yang memiliki sifat isti'la dan iltibaqa. Hurufnya tebal. Maka ketika mendengungkan, maka dengungnya tebal, bukan sekedar tantikutan. Ini dengung namun ringan, ya, bukan tan tetapi sudah bersiap pengucapan huruf po. Berikutnya ti, kuatkan tekanan po, jangan diucapkan dengan lemah, bukan ti, bukan to, ti, tetapi po, ti. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إبراهيم المكرمين. هل أتاك Perhatikan perbedaan pengucapan ha di awal kalimat dengan ha yang di tengah kalimat. Hal suaranya gema, keluar dari al-fasal halqi, tenggorokan paling bawah. Ha istilahnya lebih besar. Hal ataka ha berikutnya ha yang makhrajnya keluar dari wasatul halqi, tenggorokan bagian tengah. Ha sedikit lebih ringan daripada ha. Hal dengan hadi bedakan, jangan sampai hal ataka hadi sama-sama diucapkan huruf ha. Hal ataka hadithu, hadi asu, ya, sa, ya, ujung lidah bertemukan dengan gigi sari atas, sifat yang menyertainya hamz, tidak dengan shafir, bukan hadisu tetapi hadithu, nafas yang berhembus tipis. Hadithu dhaifi bo, tebalkan pengucapan bot, sifatnya iltibaqa. Bahkan bot adalah salah satu huruf yang paling tebal di dalam Al-Quran. Huruf iltibaqa ada 4, shad, bod, po, wa. Ini huruf yang memiliki sifat iltibaqa yang bunyinya lebih tebal dari huruf yang lainnya. Hadithu dhaifi Ibrahim al-muk, ditekan pada huruf kaf sukun, ditekan pertama kali, ya, nampakkan sifat syiddahnya. Setelah syiddah ditekan dengan sempurna, diikuti sifat selanjutnya hamz, jaraya dan nafasi. Hembuskan nafas di situ. Muk. Ya. Jadi bentur dulu pada kafnya dengan kuat, baru hamznya. Jangan langsung hamz. Ibrahim al-mukh.
mukhramin. Ini lemah ya, seharusnya syiddah dulu baru hamzah. Mukhramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ yang pertama kali pengucapan zal ya, lembut tipis ujung lidah bertemu gigi sari atas. Sifat yang menyertainya rakhawah, alirkan bunyi hurufnya, jangan ditahan. Dakhalu tidak dialirkan. Dakhalu lembut, da kuatkan tekanannya. Ini perbedaan yang paling mendasar antara zal dengan da. Zal lembut ya, ringan, agak lemah sifatnya, sedangkan da kuat pengucapan hurufnya. Dakhalu alaihi faqalu salama. Salaman kita ucapkan sebagaimana fathah biasa, panjangnya satu alif saja, mad iwad namanya. Qala salamun qaumun munkarun. Qala salamun qaumun munkarun. Baik, salam boleh waqaf, boleh wasal. Kalau wasal berarti dhammah tanwin dengungkan pada huruf qaf, samarkan pada huruf qaf disertai dengung. Salamun dengungnya sudah tebal karena di hadapan tanwin ada huruf qaf yang memiliki sifat isti'la, bukan sekedar salamun ya, munqo ditebalkan. Baik jemaah, sudah sampai dengan ayat ke-25. Cukup dulu, kini saatnya kita baca satu-satu sambil kita koreksi.